Sobat Sehat, ngobrol santuy gizi dulu yuk di Gosaji bersama Ati dan Sarah. Halo, apa kabar sahabat sehat semua? Perkenalkan, nama saya Tia Agustina Antares sebagai mahasiswa Prodi Dietitian Politeknik Kemenkes Bandung. Saat ini saya mau sharing-sharing nih sama Kak Sarah. Nah, beliau juga seorang ahli gizi loh di sebuah rumah sakit ya. Nah, beliau ini sangat expert karena Kakak Sarah ini sering live di Instagram ya beberapa. Tetapi untuk kasus DM belum ya Kak ya? Iya, halo Kak Ati. Halo, apa kabar Kak Sarah saat ini? Alhamdulillah sehat Kak Ati. Kak Ati apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Teteh. Terima kasih atas waktunya. Kakak sudah bisa hadir di sini, sharing-sharing sama kita semua. Nah, langsung aja ya Kak ya. Mungkin kita akan membahas tentang masalah yang sering banyak ditemui aja ya Kak, masalah diabetes mellitus, khusus untuk nutrisinya saja sih. Kak Sarah ini udah expert nih. Langsung aja ya Kak. Nih, di masyarakat kita, saya tuh sering dengarnya kalau penyakit diabetes mellitus itu penyakit gula, penyakit kencing manis. Kenapa ya dikasih istilah itu ya Kak ya? Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Kenapa penyakit diabetes itu suka dibilangnya penyakit gula atau misalnya kencing manis? Jadi pada dasarnya memang diabetes itu kan adalah penyakit yang mana kadar gula darah kita atau gula darah yang ada di dalam tubuh kita itu melebihi batas normal. Itu terjadi karena adanya resistensi terhadap insulin. Jadi tubuh kita ini memang kan didesain untuk dapat menerima asupan karbohidrat. Nah, kemudian nanti dipecah dan kalau misalnya ada masalah dengan kadar gula darah, biasanya terjadilah ketidakseimbangan hormon insulin. Nah, kenapa disebutnya biasa juga di orang awam ini dengan kencing manis atau gula? Jadi kan karena karbohidrat itu adalah ketika dipecah di dalam tubuh itu menjadi glukosa atau gula. Jadi mungkin biar lebih gampang diingat oleh masyarakat awam disebutnya dengan penyakit gula. Nah, kalau misalnya disebut dengan penyakit kencing manis itu karena adanya ciri-ciri dari penyakit gula atau penyakit DM ini adalah orang yang sering pipis di malam hari atau buang air kecil di malam hari biasanya itu adalah salah satu ciri dari penyakit diabetes mellitus. Seperti itu Kak Ati. Betul ya Kak ya. Mungkin tadi ciri-ciri untuk DM itu sudah disebutkan ya, poliuria, sering kencing tapi di malam hari ya ciri-cirinya. Kedua, rasa haus yang terus-menerus ya Kak ya, sama perasaan lapar. Nah, selain ini kan berarti dilihatnya dari secara fisik klinis ya Kak ya, itu bisa dilihatnya. Nah, kalau klinisnya sendiri ini untuk pemeriksaan labnya, selain gula darah sewaktu itu kan biasanya GDS itu kira-kira 200 ya Kak ya? Batas normalnya miligram per desiliter. Nah, selain itu ada lagi nggak Kak kira-kiranya? Nah, ini kan pemeriksaan labnya itu apa aja kalau untuk penderita DM? Oke, iya betul. Memang penyakit diabetes mellitus itu tidak hanya bisa dilihat dari tadi 3 ciri yang polidipsi, poliuri, sama polifagi. Tapi itu harus ada pemeriksaan penunjang lanjutan, yang mana itu adalah biasanya dokter atau DPJP dokter penanggung jawab akan merekomendasikan pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya pemeriksaan laboratorium yang mengarah untuk penyakit gula itu adalah yang pertama ada pemeriksaan gula darah sewaktu, yaitu gula darah sewaktu itu normalnya kan memang 200 mg per desiliter. Jadi ketika nanti kita diperiksa ternyata gula darah pasien tersebut melebihi angka 200, berarti itu bisa dikatakan sebagai diabetes. Namun tidak hanya gula darah sewaktu aja, ada juga pemeriksaan lab yang namanya gula darah puasa. Jadi selain kalau gula darah sewaktu itu diceknya itu ketika kita tidak berpuasa, jadi dalam kondisi makan, minum masih boleh. Nah, kalau misalnya gula darah puasa itu diceknya ketika kita minimal 8-12 jam berpuasa terlebih dahulu. Itu dicek untuk mengetahui ketika kita berpuasa gula darah kita apakah turun ataukah berlebih gitu ya. Standar normal untuk gula darah ketika orang berpuasa itu lebih dari 126 mg per desiliter, maksudnya bukan normal, dikatakan dia diabetes itu lebih dari 126 mg per desiliter. Kemudian
ada juga pemeriksaan yang namanya HbA1c. Jadi untuk melihat juga kadar gula darah di tubuh pasien tersebut tuh apakah normal ataukah sudah masuk ke diabetes. Biasanya yang masuk ke diabetes itu jika nilai HbA1c-nya itu lebih dari 6,5. Nah, selain itu juga ada gula darah puasa. Itu kan tadi ada gula darah puasa yang 8 sampai 12 jam berpuasa terlebih dahulu. Ada juga yang 2 jam setelah kita makan atau post pradina. Nah, itu tuh biasanya dilakukan ketika kita 2 jam setelah makan. Jadi ditesnya makan dulu, 2 jam kemudian baru kita tes nilai gula darahnya. Nah, normal itu kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari 200 mg, berarti itu bisa dikatakan juga diabetes. Gitu. Prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau misalnya penyakit diabetes mellitus sendiri gitu ya, maksudnya yang banyak itu umumnya mungkin saat ini lebih banyak ke diabetes mellitus tipe 2, yang mana itu lebih bisa faktor resikonya itu dari kebiasaan makan kita, pola makan yang tidak teratur, terus jarangnya aktivitas fisik atau kurang berolahraga, itu bisa terjadi juga. Terus kayak pemilihan jenis makanan yang kurang tepat, jadi mungkin kalau orang-orang sekarang kan lebih banyak konsumsi karbohidrat dibanding protein hewani ataupun sayurannya. Nah, biasanya pola-pola hidup yang seperti itu, jadi ketika kita menimbun asupan yang terlalu berlebih, tapi exercise-nya kurang atau olahraganya kurang, itu bisa memicu untuk terjadinya lifestyle kita yang kurang baik, sehingga mengakibatkan tubuh kita ini resistensi terhadap insulin atau kadar gula darah kita naik turun, sehingga itu bisa mengakibatkan yang namanya penyakit diabetes mellitus. Berikut ini informasi untuk sahabat sehat, yaitu prevalensi diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2018 menurut Riskesdas. Jadi gini ya Kak ya, untuk penata laksanaan nih, Kakak seorang ahli gizi. Penata laksana terapi diet itu kan ada 2 tuh Kak, antara jasmani sama kita sebagai ahli gizi memberikan edukasi kepada si pasien. Nah, sebelum melakukan edukasi itu sebenarnya si pasien tuh harus paham dulu nggak sih tujuan dari diet diabetes mellitus itu? Kira-kira apa sih yang paling penting gitu, yang harus diingat seorang pasien? Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi memang ketika pasien akan melakukan treatment atau terapi melakukan nutrisi yang tepat untuk diabetes itu kan memang pertama kita selain harus mewajibkan pasien itu paham dulu tujuannya apa. Tujuan dia melakukan diet diabetes itu kan tidak hanya, jangan sampai mindsetnya oke, makanan saya berarti harus dikurang-kurangin, saya harus makannya nggak enak dan sebagainya. Enggak, sebenarnya bisa kita atur dengan seninya nutrisi itu ada di sini. Jadi kita akan mengatur tujuan dari pasien ini untuk diet itu apa. Yang pertama kan pasti menstabilkan kadar gula darah. Jadi pasiennya diedukasi dulu. Nah, setelah pasien teredukasi, terus pasien merasa interest untuk melakukan diet, baru kita akan jelaskan selain tujuannya itu syaratnya apa, terus bagaimana tips and tricksnya, intervensi apa yang harus dilakukan ketika bapak atau ibu melakukan diet diabetes. Nah, memang pada dasarnya diet diabetes itu kan tujuannya selain mengontrol gula darah adalah agar kita bisa tetap sehat ya, melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan, tanpa adanya merasa keterbatasan ketika saya berkumpul dengan orang lain, makanan saya harus berbeda. Tidak, sebenarnya kita bisa menerapkan pola-pola makan yang baik, tetapi ketika kita sedang berada di circle orang terdekat kita masih bisa untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan tepat. Itu seperti apa gitu sih Kak. Yang kedua, mencegah dan mempertahankan berat badan normal juga ya Kak. Jangan sampai udah dia terkena diabetes mellitus berat badannya turun gitu kan ya Kak ya. Terus yang paling penting adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi jangan sampai dia sudah terkena diabetes mellitus dia malah lebih sering sakit-sakitan. Ya, jadi bisa lebih seperti biasa aktivitas yang dia lakukan sebelum dia terkena diabetes ya Kak, seperti itu. Iya, betul. Jadi itu tujuannya yang paling penting ya. Dari ada 3 ya. Nah, Kakak ini yang untuk diet nih. Nih Kakak kan sudah expert di ahlinya nih. Bagaimana sih caranya diet itu bisa menyenangkan bagi penderita DM?
Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita itu berdiet untuk apa. Kalau misalnya hanya tujuannya saya pengen kurus doang, itu mendingan nggak usah melakukan diet. Jadi sebenarnya diet diabetes juga harus mindful eating-nya diperbaiki dulu gitu. Jadi Iya, mempertahankan ya Kak berat badan. gitu. Jadi sebenarnya kan tadi tujuannya kan yang harus mengontrol berat badan juga. Iya. Memang betul. Ketika kita mendapatkan kurus atau berat badan menjadi kurang, itu tubuh menjadi sehat. Tapi kalau misalnya tujuan utama kita ingin melakukan diet diabetes adalah untuk yang pertamanya adalah bugar atau sehat, itu akan jauh lebih bisa untuk kita menjalaninya secara enjoy atau secara happy gitu ya. Jadi Iya. jangan sampai kita itu berat untuk melakukan diet kayak gitu Nah, sih Kak. setuju Jadi Teh. iya. Nah, tadi kan berarti Masya Allah ya, sebenarnya diet itu nggak membuat kita itu harus pusing, harus menurunkan berat badan, karena tujuannya juga kan beda ya antara menurunkan berat badan dengan diet untuk diabetes. Jadi apa aja Teh diet untuk diabetes mellitus yang dibatasi? Yang jelas tadi sudah disebutkan adalah karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat seperti apa sih yang harus dibatasi untuk penderita DM itu? Jadi sebenarnya pada dasarnya jenis makanan yang harus dibatasi untuk penderita diabetes itu adalah jenis makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, gitu ya. Itu dibatasi. Kenapa? Karena karbohidrat sederhana itu sifatnya dia bisa lebih bikin kita cepat kenyang, tapi dia juga akan bikin kita cepat lapar. Sementara orang diabetes itu kan harus menjaga nih gula darahnya, jangan sampai dia bulking terlalu berlebih gitu. Ketika kita merasa lapar terus-terusan kan otomatis asupan kalorik yang kita konsumsi akan jauh lebih banyak gitu. Sementara yang harus dijaga oleh orang diabetes adalah itu, ketika kita makan tidak boleh terlalu craving segala lagi makan, cepat lapar jadi mau nyomot ini, nyomot itu. Nah itu harus dibatasi. Jadi jenis karbohidrat yang dibatasinya itu adalah bahan makanan yang mengandung tepung-tepungan tinggi. Nah itu biasanya termasuk ke jenis karbohidrat sederhana. Terus udah gitu harus dibatasi juga asupan lemak yang jenuh. Jadi penggunaan minyak goreng yang sudah berkali-kali penggorengan itu dibatasi. Kemudian makanan yang mengandung lemak jenuh itu seperti jeroan itu juga harus dibatasi untuk penderita diabetes. Terus selain itu juga penggunaan gula. Jadi memang Kemenkes pun menganjurkan untuk kita memang harus membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Sudah sangat jelas kalau untuk orang diabetes penggunaan gula pasir itu memang ada takarannya. Beda kondisi tubuh dan beda kebutuhan kalori akan berbeda juga kebutuhan gula. Perannya gula juga beda ya Kak ya setiap orang ya. Iya betul-betul. Betul sekali. Alangkah lebih baik untuk orang yang diabetes sih memang mengganti gula pasir. Jadi lebih baik mendapatkan gula dari sumber-sumber makanan tersendiri. Jadi bukan berarti nggak boleh masak tanpa ada umami dari gula dan garam, masih boleh. Hanya alangkah kalau misalnya kita in this case lebih menyarankan untuk memilih yang lebih baik gitu. Jadi dari bahan makanan yang memang mengandung gula tersendiri seperti dari buah atau misalnya dari umbi, itu kan sudah mengandung nilai kalori gulanya, lebih baik ke arah situ sih. Nah selain itu juga untuk penyakit diabetes itu harus menjaga asupan makanan yang mengandung indeks glikemik terlalu tinggi, itu nggak boleh konsumsi. Jadi kayak tadi kalau dari karbohidrat kan yang mengandung tepung-tepungan itu dibatasi. Iya betul. Nah, buah-buahan mungkin dibatasi juga yang terlalu manis seperti mangga harum manis itu dibatasi. Pisang dibatasi. Semangka juga sebenarnya masih dibatasi kayak gitu. Jadi kalau mau aman lebih ke buah-buahan yang bukan plain ya. Jadi rasanya tidak terlalu manis kayak jeruk. Terus melon, pepaya itu masih boleh. Gitu sih Kak Ati. Oke, kayak apel masih boleh ya Kak ya. Sebenarnya dibatasi itu bukan berarti tidak boleh, tapi masih bisa dengan ukuran atau penukar yang sudah jelas. Biasanya suka dikasih sama ahli gizi kalau konsultasi. Jadi jangan lupa sahabat sehat, kalau memang sudah teridentifikasi untuk dia cenderung penyakit diabetes mellitus, jangan lupa berkonsultasi pada ahli gizi. Gitu ya Kak ya, mungkin lebih enak kayaknya ya. Kalau kita ngobrol di sini kan cuma sekilas kalau gitu, tetapi untuk memang sahabat sehat, ada saudara aku nih yang punya penyakit gula, berarti ya dikonsultasikan. Tetapi diet itu tidak untuk menyenangkan, tetapi harusnya menyenangkan dengan dukungan keluarga gitu ya. Jadi jangan sampai menyiksa ya Teh, biasanya aduh ini nggak boleh,
ini buat DM, ini nggak boleh gitu ya, harusnya memang menyenangkan tadi kata Teteh ya. Ya. Nah, setelah itu kan tadi indeks glikemik ya Teh ya, indeks glikemik yang harus diperhatikan. Sebenarnya hubungannya apa sih antara karbohidrat dengan penyakit diabetes mellitus, kok sampai dibatasi seperti itu? Dengan karbohidrat hingga ke diabetes mellitus itu pada dasarnya kan karbohidrat itu merupakan sumber tenaga ya. Jadi kalau misalnya rasanya gini deh, kita makan dengan porsi yang besar, ketika kita makan terus kita tidak melakukan apa-apa gitu, hanya diam, terus aktivitasnya kurang, otomatis kan yang tadinya dia fungsinya baik untuk menjadi tenaga, dia akan menjadi timbunan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang diabetes memang biasanya karena aktivitas fisik yang kurang, itu salah satu contohnya. Nah itu nanti ketika kita kurang bergerak atau kurang terbakar nih kalori kita, bisa jadi terjadi penimbunan sehingga meningkatkan aktivitas insulin untuk menjadi resisten, atau gula darah juga akan menjadi tidak stabil. Jadi ketika kita asupannya berlebih, otomatis yang tadinya kita lapar nih, gula darahnya segini, terus ketika kita makan karena terlalu craving atau terlalu lapar berlebih, otomatis gula darah akan menjadi meningkat. Nah, ketidakstabilan antara turun dan naiknya dari gula darah itu memicu untuk terjadinya diabetes mellitus, sehingga tubuh kita itu metabolismenya sudah tidak cukup baik untuk menyerap karbohidrat yang harusnya berfungsi dengan baik untuk tubuh kita. Gitu kan. Iya, terima kasih Kak Sarah. Nah, tadi kan masalah makanan nih Kak. Berarti kan saya pernah lihat yang namanya penyakit DM itu diilustrasikan di dalam piring itu kayak teh. Jadi maksudnya emang karbohidrat dengan serat itu harus seimbang. Jadi sama-sama besarnya. Kayak tadi kata Sarah, tangannya harus misalkan karbohidrat segini, berarti si serat juga harus segini. Jadi sama-sama seimbang. Nah, apa hubungannya sih sebenarnya si serat itu sampai kenapa harus dia seimbang dengan karbohidrat, Kak? Oke. Kenapa karbohidrat dan serat harus seimbang? Jadi pada dasarnya memang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan kan, yang namanya ketika kita mengkonsumsi asupan karbohidrat, kebutuhannya itu misalnya tadi nasinya segini, berarti asupan seratnya juga harus segini. Karena apa? Proses penyerapan yang ada di dalam tubuh kita itu, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat ataupun protein, sebenarnya akan terbantu untuk tercerna oleh yang namanya vitamin dan mineral. Jadi vitamin mineral itu kasarnya gini, nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, tapi vitamin dan mineral itu didapatkan dari makanan. Nah, sementara ketika kita menghilangkan vitamin dan mineral untuk dikonsumsi oleh kita, otomatis yang namanya tadi karbohidrat dan protein ketika berlebihan di dalam tubuh dan kita konsumsinya terlalu over, itu akan menjadi timbunan lemak, karena fungsi serat di sini adalah untuk melancarkan pencernaan gitu. Jadi kita mengkonsumsi makanan itu nggak bisa hanya cuma karbo dan protein, karena nanti dia nilai seratnya itu hanya sedikit dari karbohidrat dan protein itu. Apalagi protein tidak mengandung serat sama sekali kecuali kacang-kacangan gitu ya. Nah, jadi fungsi serat di sini adalah untuk membantu proses metabolisme, penyerapan dari bahan makanan yang kita konsumsi. Selain itu juga yang namanya vitamin dan mineral itu dia bisa membantu untuk proses menghilangkan bakteri-bakteri jahat di dalam pencernaan. Ya, bakteri yang tumbuh di dalam pencernaan kita bisa menstabilkan kadar gula darah kita. Seperti itu, Kak. Iya, betul Kak. Berarti memang betul ya. Jadi intinya seorang diabetes mellitus itu memang harus memperhatikan antara karbohidrat dan serat. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita ngobrol, kita sharing teman-teman sehat kita nih yang punya saudara atau ibu yang menderita diabetes kemudian sedikit lebih paham. Jadi memang diet itu tidak terlalu harus tidak enak banget gitu. Jadi seandainya pengaturan menu juga bisa sih, kalau pagi misalkan yang biasa makan ubi, makan singkong, boleh diganti juga, tidak harus selalu nasi ya kayak, karena atau mungkin yang udah biasa makan beras merah, nah itu diseling-seling juga boleh kayak sebenarnya ya. Jadi mungkin kadar gula darahnya lebih stabil seperti itu. Mungkin ya seperti itulah teman-teman. Jadi pilihlah bahan pangan yang baik. Misalnya kan mau bikin gulai Kak, karena dia harus rendah lemak misalkan. Berarti bahan pangannya itu jangan sampai jeroan kayak tadi Teh Sarah sebutkan ya. Jadi gunakan aja si daging yang rendah lemak. Seperti itu ya Kak ya, tanpa lemak atau seperti itu. Mungkin sahabat sehat semua jangan sampai
sangat tidak menyenangkan sekali diet itu ya. Harus menyenangkan ya Teh ya, diet itu ya. Tapi tetap sesuai dengan takaran gitu. Dan kalau misalnya pada dasarnya sih kalau untuk diet diabetes mellitus itu pengolahan masakan juga sebenarnya harus diperhatikan. Jadi memang masih boleh kita menggunakan lemak, masih boleh kita menggunakan minyak asal sesuai dengan takaran yang dianjurkan gitu. Kalau misalnya pada umumnya sih ketika kita membatasi penggorengan dengan deep fried itu akan jauh lebih baik untuk mencegah terjadinya kolesterolемia pada penderita diabetes. Jadi kalau misalnya boleh milih nih ketika kita makan lagi di luar atau lagi dengan circle teman-teman gitu, lebih baik memilih makanan misalnya di tempat makan ada yang dibakar atau yang di grill, lebih baik dibakar, di grill atau dikukus. Lebih baik pilih antara ketiga itu, jangan memilih yang digoreng gitu. Terus kalau misalnya ada juga nih pilihan yang di steam atau misalnya seperti masakan-masakan Cina ataupun masakan Taiwan dan Hong Kong itu kan lebih minimal menggunakan minyak ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi circle bareng sama teman-teman, bukan berarti kamu nggak bisa join sama mereka untuk hangout dan sebagainya, masih tetap bisa. Tapi bisa. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri karena apa yang kita konsumsi adalah investasi untuk kita di masa depan gitu. Kalau misalnya kita udah tahu nih ternyata terindikasi diabetes, ya berarti mau nggak mau ini kita harus menjaga hidup kita jauh lebih baik, bukan berarti kita menjauh dari teman-teman kita. Ya betul sekali, kita memilih menu mana sih yang cocok buat kita. Oke, untuk sekarang udah makanan nih kita, udah bahan pangan yang aman buat diabetes. Snacknya Teh, nih banyak sekali snack yang apalagi ya sekarang itu kayak chip-chip, kayak makanan ringan yang tinggi natrium ya. Kalau tinggi natrium berarti yang Teh, tipsnya untuk memilih snack yang menurut Teh sehat nih untuk penderita diabetes. Oke, tadi kan kita flashback dulu ke pertanyaan sebelumnya. Ketika orang diabetes itu kan memang harus dijaga asupan kalori sesuai kebutuhan. Selain dari asupan kalori yang harus dijaga, berarti kita pun harus menjaga sih lebih ke pola makannya dulu. Jadwalnya dulu harus tepat. Jangan sampai kita sering skip jadwal makan. Dan biasanya skip jadwal makan itu yang bikin gula darah kita nggak stabil. Jadi sebenarnya kan kita tuh punya jam biologis ya, tubuh kita itu punya jam biologis kapan dia harus makan, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus beraktivitas dan sebagainya. Jadi kalau misalnya jadwalnya sudah teratur seperti makan pagi jam 7, nanti nge-snack atau berikan selingan makanan jam 10, terus makan lagi jam 12 utamanya, terus nanti snack lagi jam 3 sore, kemudian makan lagi jam 6 sore, itu nggak akan apa-apa. Nah itu malah akan lebih menjaga atau mengontrol gula darah kita untuk tidak naik turun. Nah kalau naik turun kan yang bahaya buat penderita diabetes. Nah selain jadwal, kita juga harus mengelola untuk jenisnya. Jenis yang kayak gimana sih? Tadi kan sudah dibahas. Jenisnya itu harus karbohidrat kompleks dan juga mengandung protein dan juga serat. Jadi biar kerjanya bagus untuk tubuh kita. Nah yang ketiga, selain jenis, kita juga harus mengatur jumlahnya gitu. Seberapa banyak sih yang harus kita konsumsi? Nah setiap orang itu beda-beda kebutuhan kalorinya. Jadi kita nggak bisa sama ratakan yang namanya misalnya Kak Ati kebutuhannya 1.700 kalori, sementara aku 2.000 kalori. Nah nggak bisa nasinya Kak Ati dengan nasinya aku tuh sama gitu. Jadi kita harus lebih itu untuk lebih bisa mengetahui alangkah lebih baiknya teman-teman atau healthy people ini berkonsultasi langsung dengan ahlinya, boleh itu ahli gizi ataupun dietitian. Jadi itu tips dari kami sih itu. Jadi 3 utama itu adalah jadwal, jam, dan jenis. Jadwal, jumlah, dan jenis. Nah, kemudian berarti 3J ya Teh. Pada intinya snacknya itu sih disarankan yang memang memiliki nilai kalori yang cukup baik. Minimal sih angka di 100 sampai 200 kalori untuk snack penderita diabetes itu. Nah, hanya tadi kan harus kembali lagi ke jenisnya kayak gimana. Jenisnya itu yang pada dasarnya kalau bisa yang tinggi serat. Gitu ya. Kenapa harus tinggi serat? Karena serat itu mempunyai fungsi dia membuat kita kenyang lebih lama. Jadi ketika kita dijaga oleh asupan serat di jam snack, otomatis ketika kita masuk ke makanan utama, kita tuh nggak akan ngerasa lapar banget. Nah, yang khawatir kan kalau udah lapar banget tuh bahasa Sundanya mah ngaderegdeg ya, udah betul. Nah, itu tuh bisa bikin kita kayak bulking, makan yang ada di meja makan ataupun di restoran yang kita lagi kunjungin tuh segala dipesan, nah itu yang berbahaya.
Iya, Jadi makanya. snacknya itu pada dasarnya disarankan sih yang tinggi serat. Contohnya mungkin boleh dari bahan protein, nggak ada masalah. Mau Iya. dari karbohidrat boleh. Tapi Boleh. ya tadi, karbohidratnya kalau bisa mungkin yang mengandung umbi-umbian atau biji-bijian itu boleh. Kalau misalnya karbohidrat yang berbahan dasar pati, kita sih nggak saranin. Gitu Iya, ya. betul. Terus udah gitu, selain dari biji-bijian dan karbohidrat kompleks itu, kita juga bisa sih saranin kayak dari buah-buahan atau misalnya campuran buah, itu nggak ada masalah. Terus kayak misalnya alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan snack-snack yang memang berbasis dari pangan lokal. Kayak misalnya mau konsumsi kentang yang dibuat jadi bahan pangan apa, atau Iya, misalnya betul. tape ketan dibuat Cupcake jadi ketan, boleh. Iya, betul, boleh Teh. nggak? Betul. Berarti masih boleh ya, cuma bahannya aja yang harus kita pilih. Nah, saya tuh pernah dengar Teh masalah snack-snack. Benar nggak sih sebenarnya banyak tuh sekarang penelitian atau produk yang saya pernah dilihat lah gitu. Ada yang namanya produk tape ketan hitam, terus tape ketan hitam dengan kedelai hitam. Nah, itu ternyata baik loh untuk snack-snack, dan itu juga bisa dibuat di rumah sendiri. Jadi dasarnya tape, misalkan mau dibikin agar-agar atau kedelai hitam mau dibikin agar-agar, berarti betul ya Teh, masih aman gitu ya? Iya, betul. Masih aman banget, karena kan kandungan tape itu sebenarnya mungkin Kak Atia tuh baca dari jurnalnya dosen kita ya. Iya, betul. Betul, memang penelitian yang beliau lakukan memang sudah cukup banyak dan menjadikan bahwa bahan pangan lokal dari tape itu bisa diangkat menjadi bahan pangan yang berfungsi atau bahan pangan fungsional. Bahan pangan fungsional itu mungkin bisa untuk berfungsinya itu adalah untuk penderita penyakit, gitu, mau penyakit diabetes, mungkin mau itu obesitas dan sebagainya. Itu penelitiannya memang sudah mengarah ke sana, sudah banyak. Nah, memang ketika saya baca jurnalnya, memang tape itu bisa, yang pertama dia bisa membantu untuk menurunkan kadar lingkar perut kita yang tadinya besar menjadi lebih mengecil. Kenapa? Karena dia memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Wah, hebat banget kan? Iya, berarti cocok juga ya untuk penyakit diabetes kalau tinggi serat gitu Teh. Iya, betul, cocok banget karena bisa membantu menurunkan berat badan juga jika dikonsumsinya sesuai dengan rekomendasi. Oh, berat badan berarti bonusnya dari diet DM ya. Terus kayak dari ketan hitam itu juga kan dia sebagai sumber antioksidan yang mana bisa menjaga imunitas kita jauh lebih baik, menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Jadi sebenarnya dia itu punya banget manfaat yang banyak gitu, sehingga kita juga sebenarnya untuk pasien-pasien diabetes masih mengizinkan, asalkan kalau mau mengkonsumsi itu harus diperhatikan kadar gulanya seperti apa gitu. Jadi tetap harus semuanya diseimbangkan antara asupan dan juga pemilihannya itu apa aja gitu sih. Benar. Tapi tetap aja Kak, kalau untuk diabetes ada ukurannya gitu kan. Sebenarnya kalau tape itu misalkan ukurannya setelah dibaca cuma 11,5 gram per hari. Boleh lebih kalau untuk mencegah, tapi untuk diabetes ya cocoknya ya segitu, berarti sekitar 1 sendok lah ya Teh. Iya, 1 sendok makan. Cocok. Ya udah kayak gitu udah. Mungkin nanti teman-teman bisa berkreasi kalau memang ada yang menderita diabetes ataupun apa, boleh konsultasi dulu untuk lebih jelasnya pangan apa aja sih, pangan lokal apa aja sih yang bisa kita pergunakan untuk mengolah makanan kita. Mungkin itu lebih enak kayaknya Teh ya. Iya, betul banget. Jadi Kayaknya lebih seperti itu. hati untuk konsultasinya gitu kan. Nanti kan masalah produk ini nanti panjang, kalau bikin ini pengennya seperti apa. Yang jelas intinya kalau penyakit diabetes itu ya itulah ya, tips-tipsnya itu paling yang tadi kata kasar ya, 3J ya tepatnya ya. Itu ada istilahnya sih Kak ya, 3J itu harus selalu diingat ya. Nah, untuk 3J ini kan berarti tepat jumlah, ya, tepat apalagi jadwal, sama tepat jenisnya. Jadi kan tadi udah dibahas semua ya Kak Sarah, udah 3J itu pokoknya intinya untuk diet DM itu 3J. Waktu kita memang tidak terlalu banyak nih, nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya saja untuk membahas yang lain. Boleh
teman-teman nanti apa sih mau topik apa dari Kak Sarah ini ya. Nah, Kak Sarah ini tips ini ya untuk menjalankan diet. Ya, kita ada punya tipsnya 4, Kak. Jalankan diet dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Jadi sebelum diet itu kita memang harus sadar dulu. Artinya nanti kita akan patuh. Betul. Ini tips dari kita nih. Ya Teh, yang kedua, hindari stres. Ya otomatis kalau dia stres otomatis gula darah meningkat. Ya bukan karena secara berarti emosional juga memang harus diperhatikan. Yang ketiga Kak, lakukan apa Kak kira-kira yang tadi Kakak sebutkan? Olahraga yang latihan fisik ya Kak, olahraga. Jangan sampai kita menjalankan tips hidup sehat hanya dari makanannya aja, karena itu nggak bisa bela. Yang namanya makanan diimbangi dengan exercise. Jadi apa yang kita masukin ke dalam tubuh atau kita konsumsi harus ada juga nilai kalorian yang terbakar berapa. Oke, tipsnya nih 3-5 kali ya per minggu deh. Sobat sehat kalau mau aktivitas 3-5 kali per minggu dalam waktu 30 menit. Nggak usah banyak-banyak, yang penting ada exercise ya. Betul Kak Sarah? Oke, yang keempat tipsnya yaitu penggunaan gula murni masih diperbolehkan. Jadi jangan salah, jangan sampai sekali tidak makan gula murni ya. Kalau sedikit-sedikit sesuai dengan aturan yang tadi sebutkan Kakak, berdasarkan Kemenkes, sesuai dengan aturan diet yang dianjurkan oleh ahli gizi, masih bisa ya Kak ya. Oke. Boleh kan. Terima kasih Kak Sarah. Alhamdulillah ini seru banget nih diskusi kita. Sahabat sehat, terima kasih juga sudah ngobrol bareng kami. Mudah-mudahan obrolan kami ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Apalagi sahabat sehat yang mempunyai keluarga atau teman yang mempunyai diabetes mellitus, jangan takut untuk berdiet. Dan diet itu menyenangkan asalkan tepat dan dituntun oleh seorang ahli gizi atau expertnya. Betul kan Kak? Oke, terima kasih Kak Sarah. Nah, sahabat sehat, berikut ini adalah contoh snack untuk diabetes mellitus. Yang pertama ada dari tape ketan hitam dan yang kedua ada puding kedelai hitam. Nah, kalau yang ini adalah referensi yang kami gunakan. Sobat sehat, jangan lupa di like dan subscribe.